APBD 2023 7,2 triliun dan sudah diketok palu kemarin, sekarang dalam evaluasi dari pemerintah Provinsi Banten. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, hadirin yang kami hormati, yang hadir langsung di Kabupaten Tangerang dan teman-teman sekalian yang bergabung di virtual. Kami ucapkan selamat datang di Visi Integritas Forum. Boleh saya minta tepuk tangannya untuk kita semua. Baik, Ibu dan Bapak yang kami hormati, pertama-tama mewakili Visi Integritas, kami mengucapkan terima kasih yang mendalam untuk Pak Bupati beserta jajaran yang telah memberikan ruang kepada kami hadir pada hari ini di suasana yang luar biasa dengan penerimaan yang sangat hangat. Saya harus spill sedikit, tim Bapak itu sampai setengah 12 malam mempersiapkan acara ini. Itu adalah cerminan atau bukti bahwa memang Bapak dan tim sungguh-sungguh rasanya untuk mempersiapkan acara ini, dan mudah-mudahan menjadi cerminan juga Bapak dan juga seluruh pemerintah kabupaten senantiasa bersungguh-sungguh untuk bicara integritas. Oke, saya ingin sedikit memberikan gambaran ya. Visi Integritas adalah sebuah lembaga yang memiliki giroh, semangat untuk terus berbicara soal integritas. Kenapa penting untuk terus berbicara? Karena saya mau balik ke ini Pak Adnan, Pak Bupati. Kemarin sore saya ngobrol dengan beberapa sahabat, mungkin sebagian Bapak atau Ibu kenal, misalnya Bintang Emon, ya seorang komika yang cukup besar. Kemudian ada Pak Helmi Yahya, persis baru kemarin sore. Kita habis bikin konten bareng, kemudian kita ngobrol. Banyak hal tentang bangsa ini Pak Adnan, Pak Bupati, Pak Zaki. Dan ada celetukan dari Bintang gitu ya. Udahlah semuanya, mohon maaf ya, dalam tanda petik, udahlah semuanya sama aja. Bahasanya sebenarnya lebih kasar dari itu. Semuanya sama aja, mendingan sekarang kita adem ayem, diem aja gitu. Kemudian begitu ada kesempatan menyela, saya menyela Pak Bupati. Saya bilang gini, berbicara itu buat saya bukan pilihan, bro. Saya bilang gitu. Berbicara itu keharusan. Kita sudah pernah lihat dalam banyak perjalanan bangsa ini yang kita anggap nggak bisa dirubah. Pada waktunya kalau Tuhan berkehendak dia berubah. Apa tugas kita? Tugas kita berikhtiar. Apa kemampuan kita saat ini? Kalau memang kemampuannya berbicara, kita berbicara. Nah, soal integritas ini kan banyak juga yang mencibir ya. Tagline-nya kan sebenarnya sangat ideal ya. Bersih, transparan, dan akuntabel. Itu yang topik kita hari ini Pak Pandu dan Pak Bupati dan juga narasumber lainnya dari KPK yang juga sudah bergabung. Sebagian dari anak-anak kita, pemuda kita, akhirnya nanya, emang bisa gitu ya? Nah, emang bisa kita tetap akuntabel, tetap bersih, tetap transparan? Ya, ini yang harus terus kita jawab dari hari ke hari, dari saat ke saat, dari detik ke detik, dan Visi Integritas berharap kita bisa menjawabnya dari Kabupaten Tangerang, Pak Zaki. Ya. Makanya kita berharap hari ini nanti insya Allah akan dimulai oleh Pak Zaki, kemudian nanti ada Pak Adnan, dan nanti dari KPK insya Allah alhamdulillah telah bergabung Pak Yudiawan, Direktur Korsubgah KPK Wilayah 2. Dan saya rasa saya ingin terus menaruh semangat bahwa kita bisa masuk ke suasana yang lebih berintegritas, lebih bersih. Oke, kalau mungkin sekarang belum terlalu bersih, tapi nggak ada salahnya kita terus bergerak, karena suara-suara itu akan menjadi doa, dan doa itu nanti akan dijabah oleh Tuhan, dan nanti pada waktunya kita akan punya suasana yang lebih bersih. Terlepas dari apapun suasana kita hari ini. Karenanya mari kita mulai, dan saya ingin sekali memulai pada hari ini dari Pak Bupati, dari Pak Ahmed Zaki Iskandar, Bupati Tangerang. Mohon di-sharing Pak Bupati soal bagaimana Bapak membangun budaya integritas, memastikan bahwa governance yang Bapak pimpin ini benar-benar bersih, transparan, dan akuntabel. Apa saja yang sudah dilakukan? Bapak sudah 2 periode, memasuki akhir atau lap terakhir, dan sebaik-baik finish, kalau kata orang yang maraton kan finish strong gitu ya, dan kita berharap itu terjadi dengan Bapak. Pak Zaki silakan, kurang lebih 15-20 menit untuk Baik, Bapak. terima kasih Mas Imam, Pak Adnan, yang saya hormati Pak Yudi yang mungkin mengikuti dari online.
Jadi pemerintah Kabupaten Tangerang seperti tadi Mas Imam katakan, kami ini selalu berusaha Pak untuk kemudian menjadi lebih baik lagi, baik secara individu, personil maupun organisasi. Tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel itu selalu saya katakan semakin baik sistemnya, semakin minim pula kita mungkin ada penyalahgunaan dan lain sebagainya. Nah ini yang memang harus terus kita sempurnakan sistem baik keuangan daerah, juga sistem-sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Barusan saya mohon maaf karena harusnya hari ini ada di Gedung Serbaguna di Tiga Raksa Pak, cuma karena ada undangan Stranas Pemberantasan Korupsi juga terhadap Pemda Kabupaten Tangerang dan seluruh Pemda di Indonesia, kita akhirnya buat di Pendopo karena tadi saya bulak-balik gitu Pak, mohon izin, di sana juga di absen soalnya Mas Imam, jadi kita harus hadir juga. Ini ada beberapa kepala dinas yang memang sedang mengikuti di Stranas PK. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, ini upaya dari pemerintah Kabupaten Tangerang untuk terus membenahi dan juga mencoba secara organisasi kita memperlihatkan beberapa langkah-langkah dalam rangka menjadi good governance yang baik. Ya, mungkin bisa sambil di-share saja sambil jalan. Jadi pemerintah Kabupaten Tangerang pada saat ini memang kita memiliki hampir 3,5 juta jiwa pemerintah, mohon maaf, ini bukannya yang kabupaten, ya. 3,5 juta jiwa populasi dengan laju pertambahan yang cukup luas. Kemudian juga daerah yang hampir 1.000 km persegi luasnya 951, dan ini adalah MCP yang 8 area perubahan yang memang terus dijadikan indikator untuk pemerintah daerah di Kabupaten Tangerang. Nah, dalam perjalanannya memang sangat dinamis sekali MCP ini, ya kita bisa lihat karena ada berapa 8 area manajemen perubahan ini, setiap tahun tantangannya berbeda-beda, terutama pada saat di pandemi COVID-19 kemarin. Per 2022 kemarin kita mencapai 85% dengan bisa dilihat indikator-indikatornya memang optimalisasi pajak daerah dan juga pengelolaan barang milik daerah itu yang masih di bawah 80. Selebihnya bahkan di perizinan kita sudah 100% dan hampir semuanya berdasarkan langkah-langkah yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat. Lanjut. Nah ini dari area perencanaan, semua sudah kita coba follow up Pak, termasuk langkah-langkah review RKPD dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah APBD Kabupaten Tangerang sudah ketok palu kemarin Pak, di tanggal, ini kalau sekarang tanggal 24, tanggal 22 kita ketok palu APBD Kabupaten Tangerang, dan hari ini dibawa ke provinsi untuk dilakukan evaluasi agar di tahun 2023 ini bulan Januari kita sudah bisa melakukan pergerakan program-program pembangunan dan juga pelaksanaan program APBD Kabupaten Tangerang. Kemudian laporan LHKPN juga setiap tahun diupayakan tahun ini, mohon maaf, di awal 2023 kita sudah akan menyelesaikan di awal bulan Januari Pak. Kalau 1 Januari mungkin terlalu inilah ya, tapi di awal bulan Januari ini karena secara reguler semua kepala OPD, kemudian DPRD, para personilnya juga secara reguler memang sudah terbiasa mempersiapkan dan juga melaporkan LHKPN-nya. Lanjut. Nah ini area pengadaan barang dan jasa, semuanya juga sudah kita digitalisasi, hampir tidak ada orang ataupun pelayan, pemohon dan lain sebagainya yang bertemu. Dari proses
penayangan sampai dengan pelaksanaan semuanya sudah online dan digital. Jadi tidak ada lagi yang kalaupun nanti ada indikator misalkan pengaturan dan lain sebagainya itu pasti kebaca, Pak. Lanjut, area yang kedua, area perizinan ini juga sama, apalagi dengan OSS, sebetulnya OSS ini meringankan beban daerah, karena daerah sudah tidak lagi mengurusi 100% masalah-masalah perizinan. Sebagian besar sudah diurus oleh pusat, dari kementerian maupun lembaga yang ada di pusat. Lanjut, ini juga inspektorat, jadi dari APIP, ya, kita juga melakukan berbagai macam pengawasan internal, terutama terkait laporan-laporan dari masyarakat dan juga pelaksanaan program, ya, review dan lain sebagainya, termasuk laporan probity yang dimintakan oleh OPD. Ini biasanya di pekerjaan-pekerjaan infrastruktur, untuk kemudian lebih cepat, lebih tajam lagi melihat proses pembangunan di Kabupaten Tangerang dan juga mengevaluasi apabila ditemukan hal-hal yang memang tidak atau kurang dari proses ataupun program tersebut. Lanjut, ini pengendalian internal kita, pemeriksaan internal dan pemeriksaan eksternal, belum lagi Pak, kita juga kan BPK dan BPKP secara reguler masuk juga setiap tahun, ya, dalam rangka pemeriksaan reguler di Kabupaten Tangerang. Dari mulai landasan hukum dan lain sebagainya, dan juga kita bekerja sama dengan aparat penegak hukum, Pak, sebagai bagian dari upaya kami dalam rangka nanti melaksanakan tanpa ada pelanggaran-pelanggaran hukum. Jadi legal opinion dan lain sebagainya itu selalu kita libatkan dari pihak kejaksaan dan kepolisian, termasuk kemarin penanganan COVID-19. Semuanya ikut melihat dan juga bagian dari tim monitoring dan evaluasi. Lanjut. Nah, ini area manajemen ASN. Jadi absen semua, dan ini nanti indikator kinerja juga sedang kita sempurnakan hari per hari, bulan per bulan, dan tahun per tahun. Untuk IKU ini ke depan lebih lebih tajam lagi. Kemudian juga dalam rangka promosi dan mutasi, semuanya kalau promosi ada tim panitia seleksinya, dan tim pansel ini sebagian besar adalah akademisi, Pak, rektor-rektor dari universitas yang ada di Tangerang dan Banten, yang kemudian melakukan uji kemampuan dasar, uji kompetensi, dan lain sebagainya, terakhir sampai wawancara dengan saya dan Pak Wakil Bupati. Begitu juga tadi LHKPN setiap tahunnya, tapi insya Allah yang tahun 2023 ini kita akan selesaikan di awal-awal bulan Januari nanti. Nah, ini yang paling sering kan, pencegahan jual beli jabatan. Jadi sekarang dengan sistem merit point, kemudian juga manajemen talenta, ini memperkecil peluang-peluang itu. Yang sebetulnya sih di sini tadi yang saya bilang, manajemen ini perbaikan ini bukan saja tata kelola organisasinya, tapi juga kepada individunya. Jadi wajib kepala BKD ini tidak serta-merta bisa melakukan mutasi atau promosi hanya di BKD saja. Ini harus melibatkan beberapa organisasi, termasuk tadi panitia seleksi. Jadi tidak serta-merta, dan ini sudah kita lakukan sebetulnya kalau dari tes dan lain sebagainya itu 2015 sudah kita lakukan. Dan sudah terbiasa kalau di Kabupaten Tangerang itu yang promosi harus melalui tes kemampuan dasar dan lain sebagainya, termasuk psikotes. Lanjut. Ini yang pajak daerah, Pak. Nah, pajak daerah ini memang ada beberapa yang masih menjadi utang kita, ya, dari pajak, terutama pada saat pandemi COVID-19. Ini ada pajak-pajak yang memang masih terutang dan sedang kita upayakan untuk penagihan dan lain sebagainya.
ya termasuk di BUMN juga ini yang utang-utangnya. Salah satunya ya Angkasa Pura II, Pak. Itu minta keringanan pajak dan sebagainya di tahun 2020 dan 2021, termasuk di 2022, walaupun mereka sekarang udah beroperasi. Tapi ya ternyata memang kita baca laporan keuangannya memang sangat sulit sekali kalau untuk Angkasa Pura II dan beberapa juga. Nah ini kira-kira Pak. Untuk pengendalian ada monitoring, realisasi PAD. Memang di sini PAD termasuk sektor yang kemudian kita prediksi kadang-kadang di luar prediksi kita. Ternyata pergerakan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tangerang bisa melebihi ekspektasi dan prediksi kita. Tapi biasanya silpa itu terjadi karena over dari target Bapenda terhadap pendapatan asli daerah, bukan karena program yang tidak terserap. Walaupun ada beberapa program, tapi itu biasanya tidak besar. Dan juga penghematan dari beberapa program yang sudah kita lakukan. Lanjut. Nah, ini untuk pengelolaan BMD dari landasan hukum, kemudian, nah ini yang masih banyak kita jadi PR adalah sertifikasi tanah aset daerah, Pak. Jadi PR itu memang masih ada 5.233 bidang. Sementara ya dari BPN dan dari pemerintah daerah personilnya juga kurang, terutama pada saat pengukuran aset. Ini sering ditemukan ya aset-aset yang dari gambar dan juga pengukuran fisik secara real itu banyak yang berbeda. Nah ini banyak hal-hal yang kita temukan, tapi insya Allah setiap tahun berjalan dan mudah-mudahan ke depan ini kalau kita bisa selesaikan sekitar 700 sampai 1.000 bidang tanah, ya mudah-mudahan dalam waktu tertentu nanti juga pada akhirnya akan selesai. Ini juga banyak aset-aset yang diserahkan zaman dulu Pak, masalah sekolah, programnya Inpres dulu, yang surat menyuratnya tidak lengkap. Nah, padahal tanah tersebut sudah dibangunkan bangunan sekolah, sudah berpuluh-puluh tahun, ketika sekarang harganya mahal gitu ya, anak cucunya nih yang ngejual kakeknya gitu, atau bapaknya, orang tuanya, anak cucunya yang ngegugat dan tidak merasa ngejual. Ya inilah contoh-contoh klasik yang terjadi di kita. Kemudian penertiban BMD ini juga penyerahan PSU dari para pengembang perumahan yang terus kita ingatkan mereka terkait dengan tanggung jawab mereka menyerahkan PSU termasuk tempat pemakaman umum. Alhamdulillah Pak, di 2020 itu kita sudah, sebetulnya 2019 kita sudah mulai program TPU Pak, dan ketika kemarin pandemi, TPU yang disiapkan dari PSU pengembang-pengembang ini sangat berguna sekali Pak. Jadi tidak ada gejolak ketika korban wafat akibat COVID-19 yang butuh pemakaman, di kita nggak ada gejolak. Karena TPU yang kita siapkan ini hampir 80 hektar dan 40 hektar itu sudah rapi. Jadi kalau di daerah-daerah lain ada gejolak, di kita enggak. Bahkan kita menerima warga masyarakat dari luar Kabupaten Tangerang yang memang pada saat itu wajib dimakamkan. Hanya memang penerbitan sertifikasi tanah ini masih menjadi PR kita, makanya tadi tidak pernah bisa maksimal di area pengelolaan BMD. Lanjut. Nah yang terakhir, yang ke-8, slide berikutnya. Ini tata kelola pemerintahan desa Pak. Barusan juga tadi kita ada program nanti penyelarasan sistem keuangan desa atau Siskudes dengan SIPD dan juga SIPD dari Kemendagri pusat. Ini juga sama Pak, semua sudah kita lakukan secara digital dan tahun ini sudah mulai cashless Pak. APBD Des itu tidak lagi cash keras, termasuk sebetulnya yang kita lakukan juga di sekolah-sekolah.
Jadi ini upaya kami dalam melakukan berbagai macam sistem yang memang diwajibkan di MCP ini oleh KPK. Lanjut. Berikutnya masalah, nah ini beberapa langkah dan upaya kita menghilangkan tindak-tindak kecurangan, fraud, dan lain sebagainya. Di Bapenda ini juga sama, sudah tidak ada lagi cash keras. Kita dari 2015 sudah cashless, dan ke depan itu semakin banyak channel-channel pembayaran untuk pajak-pajak daerah yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi tidak hanya tergantung pada UPT PBB saja, pembayaran PBB ini bisa dilakukan di minimarket, di pengelolaan uang digital ya, dan juga melalui transfer bank langsung. Jadi semuanya tidak lagi menggunakan cash keras. Ini juga BPHTB, PBB itu bisa dicetak melalui elektronik, tidak perlu lagi hadir, dan pembayaran itu langsung bisa dipantau oleh Bapenda kita. Dan dengan mempermudah masyarakat melakukan pembayaran pajak, ternyata itu tadi, PBB, BPHTB itu setiap tahun hampir di luar prediksi kita, selalu over target. Kita pasang target lebih tinggi lagi, ternyata masyarakat juga bisa melakukan kewajiban pajaknya lebih tinggi lagi dari apa yang kita harapkan. Di BKD juga sama Pak, manajemen talenta, sistem merit point ini juga menjadi salah satu indikator untuk melakukan mutasi promosi di Kabupaten Tangerang. Kemudian di unit kerja pengadaan barang, ini makanya kemarin yang TKDN, komponen dalam negeri, saya katakan kalau bisa di e-katalog lokal, ini kita juga diberikan porsi dengan barang-barang dalam negeri yang sudah lolos SNI dan Badan POM, untuk kemudian kita bisa tayangkan di e-katalog lokal kita. Karena ini juga berpengaruh sekali agar apa yang kita tayangkan ini sepadan dengan harga yang memang harus kita bayarkan. Kualitasnya terutama. Ya kita tahu juga memang kualitas dalam negeri juga kadang-kadang tidak konsisten juga Pak. Tapi ya kita berupaya agar produk-produk dalam negeri ini, maka dari itu kami mewajibkan SNI. Harus ada SNI dan Badan POM agar bisa tayang di e-katalog lokal. Kemudian untuk penanaman modal juga sama di perizinan ini, karena dengan OSS mempermudah semuanya sebetulnya Pak. Kita juga lebih mudah, lebih ringan kerjanya, tidak banyak lagi ketemu langsung secara fisik dengan pemohon, itu juga lebih bagus buat petugas kita, dan semuanya prosesnya ada di pusat melalui sistem digitalisasi. Jadi meminimalisir, cuma memang kadang-kadang Pak antar kementerian masih sedikit tumpang tindih mengenai proses izinnya ini. Begitu ribut baru di Pemda Kabupaten yang pada ributnya datangnya, kira-kira begitulah. Lanjut. Nah, ini juga di Dinas Perhubungan ini masih di lapangan ya. Walaupun masih ada laporan, kita akan tindak tegas kalau masih ada yang melakukan pungli-pungli. Maka dari itu media sosial, span lapor, dan lain sebagainya ini termasuk channel untuk pengaduan-pengaduan masyarakat. Jadi mulai ke depan pembayaran retribusi semuanya cashless, termasuk untuk KIR dan lain sebagainya. Di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil juga sama Pak. Ini sekarang kita lakukan terus karena kami ini daerah urban, penduduk hampir 3,5 juta jiwa Pak, dan hampir setiap tahun itu rata-rata kisarannya 55.000 sampai 60.000 masyarakat dari Sabang sampai Merauke yang pindah domisili ke Kabupaten Tangerang Pak. Kemarin akhir Oktober itu sudah tercatat 46.000 lebih
proses pemindahan domisili dari luar Tangerang masuk ke Kabupaten Tangerang. Nah, ini juga menjadi sangat penting karena laporan masyarakat dan lain sebagainya. Tapi ya memang biasanya kalau yang lengkap data-datanya, persyaratannya lengkap, 1-2 jam selesai Pak prosesnya, itu nggak ada yang ngucapin terima kasih gitu. Nah, kadang-kadang nih yang masih belum lengkap ini nih, yang kemudian berhari-hari, ada 1 bahkan sampai 20 orang gitu ya, 1-2 hari itu yang kemudian melaporkan kemana-mana, membuat tekanan di bawah. Padahal di administrasi kependudukan, di catatan sipil ini juga sangat vital sekali mengenai data masyarakat. Jadi saya perlu sampaikan dan perlu informasikan bahwa catatan sipil kita ini berkali-kali diperiksa kepolisian juga Pak, terkait pemalsuan, penipuan ya, yang berkaitan dengan administrasi kependudukan. Jadi ada 1 kasus orang mencairkan kredit dengan mohon maaf namanya sedikit berbeda, alamatnya sedikit berbeda gitu ya. Fotonya dirubah juga dan ini terjadi. Dan herannya itu ya kalau nggak ada kerjasama sama banknya juga mungkin tidak terjadi sebenarnya. Nilainya puluhan miliar Pak. Kemudian ada 1 kasus yang mencoba menipu asuransi. Jadi mengaku sudah meninggal gitu ya, terbit surat keterangan kematian dan lain sebagainya. Kemudian mencairkan dana dari asuransi, ternyata orangnya masih ada. Jadi upaya-upaya ini juga masih banyak terjadi dilakukan oleh masyarakat. Maka dari itu seluruh tahapan dan proses persyaratan administrasi kependudukan ini sangat ketat sekali dari Kementerian Dalam Negeri. Dan masyarakat wajib, sekali lagi memang wajib memenuhi seluruh persyaratan-persyaratan yang ada. Tapi ya kita terus mencoba agar bagaimana masyarakat ini bisa mendapatkan akses pelayanan yang cepat, kemudian juga mendapatkan surat-suratnya dengan cepat. Jadi tahun depan ini kita mungkin seluruh kecamatan dan beberapa layanan-layanan kita buka di berbagai macam tempat termasuk di pusat-pusat perbelanjaan. Jadi tidak semua nanti harus ke Tiga Raksa mengurus administrasi kependudukan yang dibutuhkan. Lanjut. Nah ini juga sama. Jadi kita terus melakukan perbaikan-perbaikan ya, termasuk pengawasan secara internal sesama kita dalam rangka mengurangi potensi kecurangan dan juga korupsi, termasuk ini whistleblowing system, dan ini semua personilnya kita kirim ke KPK untuk dididik di beberapa itu Pak, program-program whistleblower, termasuk personil-personil yang ada di inspektorat. Ini juga beberapa kegiatan sadar hukum kita lakukan ke masyarakat, personil, termasuk ASN yang ada di Kabupaten Tangerang, termasuk inovasi-inovasi. Ya, ini kira-kira beberapa inovasi yang memang meniadakan lagi proses pelayanan antara pemohon dan petugas secara fisik. Lanjut. Ini 8 area reformasi birokrasi yang terus kita jalankan. Lanjut. Dan ini peran serta masyarakat. Tadi yang saya katakan, pengaduan secara online melalui Span Lapor, kemudian juga ada call center 112 maupun media sosial, itu semua dipantau dan juga mungkin sebagian besar direspon. Ada sebagian kecil yang mungkin OPD juga ada waktu, petugasnya merespon dan lain sebagainya. Tapi kami mencoba dan berupaya terus untuk merespon seluruh aduan dari masyarakat. Nah ini kira-kira Span Lapor yang kita proses, ribuan Pak, sampai akhir tahun itu biasanya sekitar 5.000-an lebih laporan, baik dari masalah kerusakan jalan dan masalah pelayanan dan lain sebagainya. Kembali ke slide yang sebelumnya. Nah ini kemarin di program COVID, sistem bantuan masyarakat, dalam
memverifikasi masyarakat yang akan mendapatkan bantuan, kami juga melibatkan peran dari mahasiswa untuk ikut mendata di bawah. Ya, ada rekan-rekan mahasiswa, ada 111 yang kemudian bersama-sama dengan petugas dari Dinas Sosial dan beberapa OPD untuk mendata para pemohon yang melakukan permohonan bantuan bagi unit-unit usaha mereka. Begitu juga dalam pelaksanaan penanganan COVID yang lain, termasuk vaksinasi dan lain sebagainya. Ini juga survei kita lakukan terus, ya. Tapi ada beberapa sektor, Pak, biasanya itu infrastruktur yang nilainya sangat rendah terkait dengan infrastruktur yang memang kewenangannya ada di pemerintah pusat. Jaringan jalan nasional, situ, danau, sungai, anak sungai, irigasi. Ini adalah aset-aset pemerintah pusat yang ada di daerah di Kabupaten Tangerang yang kemudian menjadi salah satu masalah utama penyebab banjir. Tapi APBD kita tidak bisa mengintervensi ke sana. Seperti kemarin yang hari Minggu malam Senin ada salah satu gara-gara pintu air, Pak. Pintu air yang tidak bekerja sudah dilaporkan oleh camatnya ke Badan Pemeliharaan Sungai Ciliwung Cisadane, tapi tidak ada aksi. Nah, ketika hujan dengan volume tinggi terjadi, ya air langsung meluap langsung ke masyarakat. Nah, ini bagian salah satu dari survei yang memang pada akhirnya harus kami terima. Dan itu kita laporkan ke BPK juga, bahwa ini ada beberapa indikator survei terhadap kepuasan masyarakat yang memang tidak bisa kita lakukan apa-apa terkait dengan penggunaan APBD Kabupaten Tangerang. Ya, oke. Ini juga melibatkan Forkombimda, Pak Kejaksaan, para polisi untuk jadi tim monitor. Lanjut, terus. Ini beberapa bukti pendukung mengenai sistem-sistem yang inovasi yang kita lakukan untuk mempercepat layanan kepada masyarakat. Lanjut. Nah, ini LPSE, Pak, semuanya harus melalui digital, lelang ini semua. Lanjut. Ini juga pelayanan terpadu. Lanjut. Aksi pelaporan ASN juga sama, pengaduan dan lain sebagainya, dan ini dibuka sebetulnya tinggal sosialisasinya ke masyarakat yang perlu secara masif. Lanjut. Ini base leaking. Lanjut. Ya. Ini juga meteorologi buat orang melakukan pengecekan dan lain sebagainya. Lanjut. Jadi semuanya sekarang sudah melalui digital, virtual account, host to host, tanpa ada pertemuan secara fisik langsung dan juga cashless. Lanjut. Ini beberapa nota kesepakatan dengan APH di Kabupaten Tangerang. Lanjut. Sosialisasi terus kita lakukan juga di kecamatan-kecamatan agar masyarakat juga paham apa yang kami lakukan. Lanjut. Baik. Kira-kira inilah upaya dari pemerintah daerah. Jadi tadi seperti Mas Imam katakan, kalau masih memang masyarakat skeptis, tapi yakinkanlah bahwa kami juga pemerintah daerah ingin berbuat yang terbaik bagi masyarakat. Ya. Dan kita ingin ke depan Indonesia ini jauh lebih baik lagi. Ya. Sesuatu yang kita lakukan ini memang ada tahapan-tahapannya. Tidak bisa instan begitu saja. Cuma memang kita sekarang ini banyak yang produk-produk instan yang biasanya akhirnya jadi kebiasaan gitu. Apa-apa pengennya cepat. Apa-apa pengennya langsung jadi gitu. Padahal harus kita pahami bahwa proses pelaksanaan implementasi, apalagi di organisasi besar dan gemuk seperti pemerintah daerah, ini juga perlu memakan waktu untuk memberikan pemahaman bagi para personil di bawah. Dan kadang-kadang termasuk masyarakat. Agar sama-sama bisa memahami sistem yang ada. Baik, itu yang mungkin bisa saya sampaikan Pak Imam, Mas. Dan terima kasih Pak Zaki. Sebelum disudahi, saya ingin satu premis singkat saja dari Bapak. Artinya
bisa dibilang bersih, transparan, akuntabel itu bisa diterapkan? Bisa, Bisa ya. bisa dengan sistem yang terus kita perbaiki Oke. dan juga pemahaman dari masyarakat apa yang terkait dengan bersih, transparan, dan akuntabel. Pak, dari hati yang paling dalam, apa tantangan yang paling berat menegakkan integritas di Kabupaten Tangerang? Baik, tantangan yang paling berat ini sebetulnya kalau tadi upaya-upaya korupsi itu kan ada yang berupaya dari masyarakat dan juga dari personilnya. Tapi saya percaya dan yakin semakin rigidnya, semakin ketatnya sistem kita, upaya-upaya itu bisa dihilangkan. Oke. Bukan cuma sekedar diminimalisir. Penegakan sistem itu Ya. menjadi jawaban. Ya. Pak Zaki, terima kasih. Baik. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Saya rasa ini salah satu yang bisa membuat kita merasa punya harapan di masa mendatang, karena tentu pencegahan pendidikan itu sama pentingnya dengan penindakan. Kita juga terus berharap APH juga tetap pada fungsi-fungsinya, ada pendidikan, pencegahan, dan juga ada pendidikan ke depan. Dan rasanya ya tepat kita berkunjung ke sini, Pak Zaki, hampir 2 periode, hampir finish. Jadi saya rasa setengah jam juga tadi nggak cukup sebenarnya. Banyak hal yang masih bisa diceritakan, masih bisa disampaikan, dan mudah-mudahan ini akan terdokumentasi, Pak, segera di kanal digital. Kita punya akun namanya Satu Visi Utama, di situ memang akun yang terus berbicara soal integritas, fraud, dan seterusnya, dan upaya-upaya untuk bagaimana menanggulanginya. Dan statement Bapak tadi akan terekam selamanya, Pak. Jadi mari kita jaga integritas kita. Dan Pak Zaki kan masih muda, saya rasa karir politiknya juga masih panjang, dan kita berharap orang-orang muda seperti Pak Zaki juga bisa menjaga ini. Oke, sekarang langsung saya ingin ke Pak Adnan. Pak Adnan sama-sama kita ketahui adalah Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi di 2011-2015, pernah menjadi advokat, sebelumnya pernah di Kompolnas, pernah di MRT Jakarta sebagai komisaris, dan saya rasa pengalaman beliau adalah pengalaman yang kompleks. Ini yang kita butuhkan untuk melihat sebuah tatanan pemerintahan dalam konteks pemberantasan korupsi dan juga penjagaan integritas. Pak Adnan juga saat ini menjadi asosiat dari Visi Integritas. Kami minta insight dari Bapak soal ini. Kami persilakan, Pak. Terima kasih, Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Zaki, Mas Imam, dan para hadirin sekalian, dan maupun yang mendengar melalui online, ada Direktur KPK ya. Sangat menarik tadi paparan Pak Zaki ya. Saya pikir ini adalah kalau lihat dari indeks-indeksnya, beliau sudah masuk periode kedua, ini capaiannya sudah sangat bagus ya Pak ya. Apalagi tadi saya lihat ada indeks pelayanan publiknya 3,9. Kalau boleh 4, sih bisa nembus Pak ya, tapi kan paling banyak 4 ya. Artinya udah top lah ya. Dan juga saya lihat penanganan pengaduannya 9,7. Kalau boleh 110 Pak ya. Sebenarnya itu menunjukkan bahwa sudah sukses lah Pak Zaki mengelola ini. Top. Tapi sebenarnya harapan publik lebih dari itu Pak. Yang namanya transparan akuntabel itu adalah kisi-kisi koridor. Yang diharapkan adalah kemudian apa prestasi, award, apresiasi internasional, itu yang sebenarnya kita pada level itu, Bapak pada level itu. Karena sudah berada semua, jadi udah. Kayak Jakarta kan banyak award ya. Kan Bapak sebelah Jakarta, jadi orang gampang bandinginnya Pak. Jakarta banyak dapat award. Kira-kira apa ya prestasi internasional, penilaian publik internasional, karena kan biar gimana kalau saya masuk ke Tangerang Pak, beda sama Depok Pak. Depok tuh ya landed house semua ya. Kalau Depok langsung gedungnya udah kita nyasarnya asal sini. Jadi kalau lihat demografinya, misalnya kalau kita berangkat dari demografi, itu rasanya masyarakat di Tangerang ini lebih cepat bisa dibawa ke level internasional ketimbang orang Depok Pak. Nah gitu. Pasti ketaatannya lebih. Gitu. Karena pendapatannya
Jadi kalau kita berangkat dari demografi, ukurannya adalah gedung-gedung tersebut, saya pikir mestinya bisa lebih dari itu untuk ukuran perbandingan kota-kota sejenis ya. Jadi kalau topiknya hanya mengenai transfer akuntabel, udah top lah Pak. Gitu. Tapi nextnya itu yang kita harapkan lebih dari itu agar pengganti Bapak selanjutnya itu bisa lebih dari itu lagi gitu. Jadi ini kan proses yang berkesinambungan Pak. Apalagi tadi Mas Cuma nyebut bahwa masih muda, masih segala macam, masih ada karir dan sebagainya. Maka harapannya adalah ke situ Pak. Nah, jadi apa salah satu indikasi juga yang bisa diukur adalah bagaimana sih pengaduan. Tadi kalau Bapak mengelola secara internal itu selesai Pak. Tapi bagaimana dengan ombudsman? Belum kelihatan tuh Pak, berapa pengaduan di ombudsman, berapa pengaduan di KPK, dan sebagainya. Sehingga penilaian melalui eksternal. Karena kalau lihat seperti ini, tenang-tenang aja. Di zaman saya di KPK, tenang-tenang aja. Tiba-tiba OTT Pak. Nah itu awardnya itu harus ditampilin. Jadi ya kita tahu ini pihak luar mengapresiasi seperti apa, itu menunjukkan bahwa prestasinya di level internasional pun diakui. Kalau nggak salah kan ada PMCA Pak ya. PMCA itu kan juga satu indikator bahwa Tangerang ini menjadi bagian kota-kota di dunia yang kemarin baru saja menyelesaikan acara PMCA Oktober. Itu juga seperti itu ya kita harapkan ada di level internasional kita udah buat apa gitu loh. Karena kalau bicara Tangerang dengan berbagai gedung-gedung yang tinggi tersebut, mestinya kita bisa dibandingkan dengan kota-kota sini di luar negeri. Nah, itu. Jadi level kita ada internasional, Pak. Itu. Apalagi kita akan membangun PIK ya di itu apa di utara itu. Kan berarti akan banyak orang asing masuk. Sekarang ada peraturan baru dari pemerintah. Orang asing udah bisa memiliki apartemen. Baru peraturannya keluar. Kan berarti kita mesti menyongsong ke arah sana, asing masuk sini. Nah, kita juga mesti antisipatif karena secara lokal Bapak udah selesai lah. Nah, itu jadi seperti itu Pak. Salah satu juga yang menjadi ukuran adalah mengenai standar internasional ISO Pak. Nah, ISO. ISO ini kalau kita mengaca pada Menteri Keuangan menggunakan ISO 31000 risk management. Itu Menteri Keuangan. Artinya bahwa karena di sini juga dihuni oleh warga asing juga, maka standar itu menjadi penting Pak. Menteri Keuangan sudah melakukan itu, jadi kita sudah ada contohnya gitu ya. Beberapa kota lain belum, justru kalau bisa Bapak mengawali itu menjadi ukuran sukses. Bisa menjadi barometer standar kota internasional Pak, ISO. Karena kalau di sektor swasta Pak, itu pemerintah sudah membuat mandatori kewajiban bagi BUMN untuk menerapkan ISO 37001 Pak. Artinya ISO bukan barang aneh di Indonesia. Buat swasta sudah biasa. Buat pemerintah, Menteri Keuangan yang paling terdepan. Nah, kalau Bapak sudah melakukan ini, bahkan pengadilan, Pak, Mahkamah Agung, sudah mewajibkan banyak pengadilan untuk menerapkan ISO 37001, Pak. Gitu. Jadi ya, maksud saya, pada level itu harapannya Tangerang berbeda dengan kota-kota lainnya. Gitu. Karena kalau Tangerang ini cukup, PAD-nya dan sebagainya, saya lihat tadi, wah wangi-wanginya macam-macam nih ya. Baunya, harumnya udah bukan yang kelas bawah ya, harganya ratusan ribu gitu. Jadi maksud saya, Bapak secara infrastruktur mau syarat untuk level itu Pak. Jadi harapannya tentu tadi ya, jadi mohon dijelaskan tadi award-awardnya bagaimana PMCA kemarin gitu, sehingga kita bisa mengikuti Bapak sudah pada level itu. MRT sudah di ujung Pak, tinggal masuk sini aja nih. Nah, jadi kan itu juga MRT ikon internasional Pak. Gitu. Jadi artinya kita bentar lagi harus sudah lepas landas. Nah, Bapak pada posisi itu sebenarnya. Itu, Pak. Mohon maaf, Pak. Ada yang mau disampaikan, Pak Bupati? Ya.
bisa ditayangkan yang disarankan Pak Adnan, Pak Pandu. Jadi sebetulnya Pak, ini memang era digitalisasi sih, era medsos nih. Kalau zaman dulu Pak Kiai saya bilang kalau mau ngasih sumbangan ke orang, tangan kanan yang ngasih, tangan kiri nggak perlu tahu. Kalau sekarang tangan orang kiri kanan kudu tahu, gitulah kira-kira ya. Gitu. Tapi alhamdulillah Pak, kalau penghargaan-penghargaan dari MCP, peringkat di Provinsi Banten maupun nasional, ini sebetulnya banyak juga, cuman bisa ditampilkan nggak? Terakhir kemarin baru saya terima juga dari LKIP, Keterbukaan Informasi Publik, ya, bahwa kita peringkat 1 di Provinsi Banten untuk keterbukaan informasi publik. Mantap. Kemudian WTP alhamdulillah 14 kali berturut-turut tanpa putus Pak. Dan insya Allah tahun depan bisa 15 kali, jadi penghargaannya itu yang emas, itu bukan yang ininya aja. Nah ini WTP yang ke-14 kali kemarin. Kemudian kalau bercerita PEMSI Pak, ini beberapa penghargaan dari LKIP dan juga dari BPK. Ini sistem merit sama Pak Ketua KPK, ya. Meritokrasi. Terus kemudian, nah ini yang kemarin dari PEMSI Pak. PEMSI itu Partnership in Sea Management of East Asia Countries. Ada 14 anggota negara, 11 anggota dan 3 partner. Kemudian Kabupaten Tangerang menjadi salah satu lokus dan tempat untuk penyelenggaraan di tahun 2022 karena kami berhasil mengembangkan satu kawasan pemukiman nelayan, bukan saja masalah infrastruktur dan perekonomian, tapi kita ada value added-nya yang baru, yaitu masalah lingkungan hidup. Di mana di Ketapang ini secara tidak sengaja sebetulnya kita sudah merehab kawasan mangrove dari 2014. Ada fotonya Ketapang nggak? Kemudian kawasan mangrove itu sekarang baru kita rasakan manfaatnya karena merubah ekosistem air laut yang tadinya penuh sampah, limbah, dan polusi, sekarang bisa lebih bersih lagi, dan kemudian ikan, udang bahkan, dan kepiting bisa berkembang biak kembali Pak. Tadinya di akhir tahun 90-an itu udang di Kabupaten Tangerang sudah tidak bisa lagi ditambak. Karena banyaknya penyakit, polusi, dan juga limbah dari air laut. Begitu juga ikan bandeng. Ikan bandeng ini Mas Imam yang tadinya sebesar-besar tangan gitu ya. Di akhir tahun 2000-an jadi bukan orang aja Pak. Ikan bandeng bisa stunting juga Pak. Jadi mengecil karena tadi tingkat polusi yang sangat tinggi di perairan laut kita. Dan sampah yang mohon maaf kalau dari arus dari timur dari Jakarta itu masuk ke Tangerang itu puluhan ton juga Pak, sampah dari Jakarta itu. Jadi, nah ini yang selalu kita hadapi, tapi alhamdulillah ada fotonya Ketapang nggak? Ini harusnya tim ini juga mempersiapkan. Jadi inilah kira-kira yang sudah kami capai, dan mudah-mudahan ini sebagai informasi kepada masyarakat. Di website Kabupaten Tangerang juga sering kita tayangkan gitu ya, informasi-informasi ini bukan untuk ria, tapi sekali lagi untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa kami berupaya melakukan perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan yang kemudian mendapatkan penghargaan. Itu adalah bagian dari pemberi semangat kita dari pemerintah pusat. Siap, gitu, terima kasih Pak Zaki. Terima kasih. Pak Zaki tadi cerita sampah Jakarta dan kabarnya sering muter-muter Jakarta. Sekarang makin sering ke Jakarta atau? Oh enggak Pak. Oke, nanti dijawabin nanti aja. Nanti itu. Saya mau ke Pak Adnan. Pak Adnan ada yang mau ditambahkan? Saya punya pertanyaan juga soalnya untuk Bapak. Oh ya, silakan. Silakan. Mengenai ini Pak, sebaiknya karena Bapak ini berhasil ya. Sebenarnya kalau Bapak bisa kasih statistiknya Pak, itu kemudian pertanyaan akan dalam, bagaimana sih caranya kok bisa berhasil? Nah gitu. Iya. Jadi statistik penting untuk menunjukkan Bapak melakukan sesuatu sehingga tercapailah award itu. Iya, gitu. Baik Pak. Oke, Pak Adnan, saya tergelitik waktu Pak Adnan bilang gini,
ini semua sistem kayak in place, ini cocok dengan logikanya Pak Zaki bahwa karena ini lokasinya cukup urban, makanya pendekatannya adalah sistemnya pendekatannya adalah digital. Itunya keren tuh logiknya. Tapi saya tergelitik waktu Pak Adnan bilang, jangan sampai nih ujung-ujungnya nanti masih tetap ada OTT misalnya. Nah, boleh kisi-kisinya Pak Adnan, kira-kira apa yang harus diperhatikan, harus hati-hati, jangan sampai WTP 14 kali, sejumlah catatan yang positif, tapi dalam tanda petik terjerat. Itu sama-sama tidak kita inginkan. Bahkan KPK sendiri saya yakin nangkep orang itu sebenarnya bukan prestasi, ya. Itu ada kegelisahan tersendiri, ya. Pak Adnan mungkin kasih highlight sedikit soal itu, Pak. Ya, menarik nih Mas Imam nih. Pertanyaannya sangat kritikal ya. Jadi memang pertama gini, hasil survei dari Asosiasi Fraud Examiner ACFE itu mengatakan bahwa fraud itu terjadi hampir di seluruh institusi. Kalau di private itu 5% revenue itu di seluruh dunia kena fraud. 5%. Nah, maka sekarang ISO sudah mengembangkan fraud control plan. ISO 37000 itu tata kelola governance, 37001 itu anti penyuapan, 37002 whistleblower, 37003 itu fraud control. Yang baru sedang digarap. 31 dan 32 sudah jadi. Diterapkan di banyak tempat. Ya. Tapi udah ada aplikasinya belum ada yang pakai. Jadi kalau Tangerang bisa menerapkan ISO 37001 dengan aplikasi, ini the first, Pak. The first, gitu. Ini perlu catat nih. Banyak orang takut pakai ISO, terutama pejabat publik. Kalau Tangerang bisa menggunakan menerapkan ISO dengan aplikasi, pertama di Indonesia. Top, Pak. Termasuk WBS-nya. Ada aplikasinya. Top. Kenapa? Kalau udah aplikasi, nggak bisa dirubah. Dan Bapak bisa monitor di seluruh kecamatan dan sebagainya mengenai potensi terjadinya suap dan sebagainya melalui aplikasi di dashboard. Jadi kalau sudah digital, kan berarti sudah sistemik ya. Pertanyaannya bagaimana agar terkoneksi dengan pimpinan? Aplikasi jawabannya. Dan standarnya ada ISO, sudah ada. Jadi ketika Bapak menerapkan mengenai fraud control, itu mengontrol terjadinya fraud. Itu ada ISO ya, ISO 37000, Menteri Keuangan sudah menerapkan. Jadi bisa ketahuan tuh terjadi potensi suap di bidang di mana saja. Ada pakai sistem namanya three-line model. Jadi misalnya di satu direktorat pengadaan misalnya itu lini pertama Pak. Dia sudah membuat list potensi fraud list di divisinya. Itu yang membuat pelaksana tugas. Jadi pelaksananya. Dia sudah membuat daftar potensi fraud. Lini kedua mengawasi pembuatan dan pelaksanaan dari lini 1 tadi. Lini 3 inspektorat SPI yang mengevaluasi akhir sebagai investigator dan sebagainya pelaksanaan dari lini kedua. Jadi 3 lini inilah yang bisa buat akhirnya potensi fraud bisa dicegah semaksimal mungkin. Nah, itu semua sudah ada ISO-nya Pak. Sudah ada aplikasinya dan sebagainya, tapi tinggal kalau Bapak masuk ke situ, be the first Pak, top. Baik, oke. Saya rasa saya harus kasih kesempatan dengan Pak Yudiawan, ya sudah terhubung melalui online. Boleh dibuka teman-teman, Pak Yudiawan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Langsung sekarang, Pak. Pak Yudi. Ya. Ya, halo. Ya. Iya. Apakah ada Pak Yudi bersama Ada. kami? Pak Yudi, apa kabar? Baik, Pak Sipam. Siap. Alhamdulillah, Masih di mute, sehat. Pak. Sudah Masih di dibuka. mute? Sudah dibuka. Sekarang sudah dibuka. Pak Yudi, padahal asik banget kalau kita bisa ngobrol di Tangerang nih, Pak. Ya, tapi kami tahu persiapan Hakordia sudah sesaat lagi. Insya Allah saya nanti juga di sana, Pak, memandu acaranya. Jadi akan Ya, jumpa di Bandung, Pak ya? Iya, insya Allah, Pak. Tanggal 9 ya, Pak. Nanti ketemu, Pak. Insya Allah nanti ketemu. Pak Yudi, pembicaraan di Tangerang semakin seru dan kita ingin punya perspektif dari KPK. Kita sama-sama tahu KPK cukup advance ya melakukan beberapa upaya pencegahan dan
spesifik ke pemerintah daerah dan utamanya ke Kabupaten Tangerang, kami butuh insight nih dari KPK, apa sesungguhnya yang perlu dipastikan ini harus terjadi di Tangerang sehingga proses pelayanan terhadap publik dan masyarakat ini bisa oke, dan lebih dari itu pemimpin-pemimpinnya ini husnul khotimah begitu ya, dan kita berharap angka dari KPK yang dari 2005 sampai 2021 itu lebih dari 400 pimpinan kepala daerah itu terjerat korupsi itu tidak terjadi di Kabupaten Tangerang. Pak Yudi, sekitar 10-15 menit kami persilakan untuk menyampaikan beberapa hal. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mas Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang kami hormati Bapak Bupati Kabupaten Tangerang, Pak Zaki Iskandar, Bapak yang kami hormati pula Bapak Adnan Pandu, senior kami Pak. Kebetulan kami pernah bergabung dengan beliau tahun 2011. Jadi kami dulu penyidik Pak Adnan. Selama 7 tahun saya di KPK. Kemudian keluar, nyambung lagi, masuk lagi tahun 2020. Kemudian yang kami hormati juga ada rekan kami, Mas Agus Prianto, ini beliau Kasatgas wilayah DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Yang kami hormati seluruh para peserta yang hadir dalam keadaan sehat walafiat pada siang hari ini. Dalam kesempatan ini kami dari KPK memang mendapatkan tugas dari pimpinan terkait dengan surat dari visi integritas dari Mas Emerson Junto. Beliau kalau tidak salah juga saya pernah kenal ini dulunya, mungkin sudah lupa. Dalam hal ini KPK Pak, pertama adalah ada hal khusus, yaitu pertama adalah kita semua disatukan dalam tujuan negara kita. Ada 4 tujuan negara kita, di mana tujuan negara tersebut tercantum dalam alinea pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, alinea keempat. Ini diantaranya adalah melindungi, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Di mana dalam mencapai tujuan negara tersebut ada 4 hal yang cukup menjadi sorotan pemerintah kita, yaitu adalah bencana alam, terorisme, radikalisme, penyalahgunaan narkoba, dan korupsi yang paling terakhir. Nah, kita akan sedikit banyak berbicara masalah korupsi nanti terkait dengan tata kelola pemerintahan daerah. Nah, dari 4 permasalahan tersebut, Presiden juga memberikan 5 arah kebijakan. Yang pertama adalah pembangunan sumber daya manusia. Kenapa pembangunan sumber daya manusia? Di mana Indonesia ini menduduki peringkat keempat dari jumlah penduduk, Pak, sekitar 278 juta jiwa lebih, di mana menjadikan modal dasar pembangunan nasional. Kemudian yang berikutnya adalah pembangunan infrastruktur yang sampai hari ini pun juga masih terus berlangsung di segala bidang, apalagi saat ini sedang pembangunan jalan tol misalkan gitu. Kemudian ada penyederhanaan regulasi dan penyederhanaan birokrasi, di mana saat ini yang kira-kira tidak relevan lagi dengan saat ini, semua akan disederhanakan. Kemudian yang terakhir adalah transformasi ekonomi. Kita baru pulih dari pandemi ya, sedikit pulih lah paling tidak. Ini mudah-mudahan ekonomi kita sudah mulai tampak maju pertumbuhan ekonominya. Dari 5 hal tersebut oleh KPK dirumuskan jadi ada 5 hal yang dimungkinkan kerawanan terjadinya tindak pidana korupsi. Yang pertama adalah korupsi terkait sumber daya alam. Sebagaimana kita ketahui bahwa negara Indonesia ini memiliki sumber daya alam yang luar biasa apabila dibandingkan dengan negara lain. Nah, dalam hal ini juga sumber daya alam yang ada harusnya untuk kepentingan seluruh warga negara Indonesia. Ya, dalam hal meneruskan program pembangunan. Di mana dalam sumber daya alam ini yang terutama adalah masalah pencegahan, yaitu terkait dengan adanya illegal mining ya. Kemudian juga ditegakkan secara lurus melalui penegakan hukum, ya, dan tanpa pandang bulu siapapun yang terlibat harus diproses sesuai dengan aturan yang ada. Ini kami dari KPK sudah ada tim Satgas Tambang juga yang terkait dengan hal itu, dan ini sudah turun ke daerah. Siapapun yang terlibat, baik dari TNI, Polri, jabat setempat, kementerian, itu harus kita tindak. Apabila tidak mampu, kita teruskan pada Presiden untuk melakukan penindakan juga. Kemudian yang terkait juga dengan korupsi dalam hal bisnis. Nah, ini paling sering terjadi di dalam pengadaan barang dan jasa, perizinan. Ada resiko fraud,
kemudian layanan administrasi ekspor impor bea cukai dan pajak. Yang berikutnya adalah korupsi politik atau political corruption. Ini yang sampai saat ini yang masih marak, yaitu adanya regulasi pendanaan partai. Sebagaimana diketahui di Indonesia ini menganut sistem demokrasi Pancasila, di mana di situ ada sistem politik, di mana sistem politik ini menghasilkan kepala daerah, presiden, wakil rakyat, dan menguasai juga suara rakyat, dan juga menghasilkan aturan-aturan. Dari semua itu hasil dari politik, di mana korupsi partai politik menjadi kerawanan tersendiri. Kemudian yang keempat, ini sangat menarik, korupsi pada penegakan hukum. Mungkin nanti akan sekilas kami sampaikan di belakang, di mana dalam penegakan hukum ini adalah maraknya atau banyaknya aparat penegak hukum yang masih terlibat tindak pidana korupsi, baik melalui suap, pemerasan, maupun gratifikasi. Kalau penegak hukumnya korup, akan sulit sekali kita memberantas tindak pidana korupsi, di mana penegak hukum yang memberantas korupsi seharusnya terbebas dari tindak pidana korupsi. Seperti kita ketahui bahwa Singapura tahun 65 sebelum adanya CPIB, Corruption Investigation Bureau, dan Hong Kong tahun 72 ada ICAC, Independent Commission Against Corruption, itu juga dibentuk tahun 72. Itu yang pertama ditindak adalah bukan pemerintahnya, tetapi seluruh aparat penegak hukum yang terlibat. Polisi, jaksa, hakim, bea cukai, pajak, itu semua ditindak. Nah, akhirnya apa yang terjadi sekarang? Mungkin nanti kita lihat di slide yang belakangan, yaitu Singapura menduduki peringkat 5 dunia dalam hal indeks persepsi korupsi di bawah negara-negara Skandinavia. Kemudian Hong Kong menjadi ranking 12 ya dari seluruh 182 negara. Nah, ini nanti akan kita bicara lebih lanjut di belakang. Kemudian korupsi dalam hal layanan publik, di mana di sini ada kesejahteraan, kesehatan, dan fasilitas publik. Jangan sampai ada pemeo selama masih bisa dipersulit, jangan dipermudah. Nah, itu jangan sampai terjadi. Dan kami melihat tadi di Tangerang sudah 100%, luar biasa Pak Bupati, dalam hal perizinan ataupun layanan publik, Bapak sudah bisa memberikan nilai ataupun mencapai nilai persentase 100%. Ini luar biasa. Ini tidak gampang Pak untuk mencapai nilai itu, banyak tantangan, banyak hambatan, dan pasti Bapak sudah bisa berhasil. Nanti kita juga akan melihat di slide berikutnya, di mana prestasi dari atau hal-hal yang sudah dicapai Kabupaten Tangerang. Kemudian yang berikutnya adalah dari data KPK, ini memang yang paling banyak terjadi adalah faktor penyuapan. Nah, berarti penyuapan di segala bidang, bisa dalam hal perizinan, layanan publik, dalam hal perkara, ini dari tahun 2004 semenjak KPK beroperasi sampai dengan tahun 2021. Yang paling banyak lagi adalah pengadaan barang dan jasa. Mungkin nanti bisa saya akan bahas di 8 area intervensi. Kemudian para pelaku yang paling banyak juga dari kalangan swasta malah, yaitu sekitar 356. Kenapa swasta? Nah, swasta ini banyak terlibat di dalam proses pengadaan barang dan jasa. Nah, ini juga diperlukan perhatian kita khusus. Masyarakat jangan atau swasta untuk memperoleh pekerjaan dengan melakukan penyuapan untuk bisa memperoleh pekerjaan. Dan pasti apabila ada laporan bisa tertangkap. Yang berikutnya adalah anggota DPR, DPRD. Ini juga paling banyak, nomor 2. Kemudian ada eselon 1, 2, dan 3. Ini cukup banyak juga, 262. Ada wali kota, bupati, sekitar 141. Yang cukup menarik ada sekitar gubernur, ada 22 gubernur. Ini dari 34 provinsi, kalau sekarang kan sudah sekitar 37 provinsi ya. Ini 22 provinsi sudah terjerat kasus korupsi. Ini juga sampai terakhir ada polisi juga terlibat tindak pidana korupsi. Kemudian dalam hal indikator pembangunan nasional ini ada 7. Kalau 7 hal ini diperhatikan oleh seluruh kepala daerah, ini alhamdulillah pasti negara kita akan maju karena ini berdasarkan
yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu bagaimana menurunkan angka kemiskinan, menurunkan angka pengangguran, menurunkan angka kematian ibu melahirkan, menurunkan angka kematian bayi, dan juga indeks pembangunan manusia, dan menaikkan pendapatan per kapita, kemudian mempersempit angka Gini rasio. Jadi antara pendapatan dan pengeluaran ini dipersempit. Kemudian yang berikutnya adalah peran penting para kepala daerah. Ya, ada 5 hal setidak-tidaknya yang dapat kami sampaikan. Yang pertama adalah kepala daerah itu adalah bagaimana bisa mewujudkan tujuan negara, seperti di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 45 yang alinea keempat tadi diwujudkan. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Bupati terkait dengan program-program yang kira-kira memajukan daerahnya. Terkait juga dikaitkan dengan 8 area intervensi KPK. Kemudian juga yang kedua adalah bisa menjamin stabilitas politik dan keamanan. Ini dalam rangka nanti terkait juga di yang keempat, yaitu menjamin kepastian kemudahan perizinan berusaha. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana menjamin keselamatan masyarakat dari segala gangguan bencana dan pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir adalah tetap menjamin keberlangsungan program pembangunan nasional. Nah, dari semua ini, kemudahan ini, dari peran penting kepala daerah ini juga KPK ada selain visi dan misinya tadi, KPK ada 3 hal melalui oleh pimpinan kami, yaitu ini namanya program Trisula, yaitu dengan pertama pendekatan pendidikan kepada masyarakat. Jadi ini melalui kedeputian pendidikan dan peran serta masyarakat, merupakan kedeputian yang baru, yaitu setelah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ada kedeputian yang baru, yaitu Deputi Pendidikan dan Peran serta Masyarakat dan Deputi Koordinasi dan Supervisi. Nah, khusus untuk kedeputian pendidikan peran serta masyarakat ini adalah ini bagaimana menciptakan bersinergi dengan berbagai elemen masyarakat itu untuk menciptakan mindset masyarakat supaya orang-orang ini tidak ingin korupsi, ya. Jadi untuk korupsi aja tidak ingin. Kenapa orang tidak ingin korupsi? Karena korupsi ini akan menghancurkan bangsa. Ini mulai dari pendidikan sejak dini, baik formal maupun informal, dari mulai anak-anak sampai dengan perguruan tinggi di segala partai politik juga, para penyelenggara negara, BUMN, BUMD, termasuk juga swasta. Jadi jangan melaksanakan tindak pidana korupsi. Kemudian yang kedua adalah oleh kedeputian pencegahan dan kedeputian koordinasi dan supervisi. Ini adalah bagaimana menciptakan atau perbaikan sistem. Tadi sebagai contoh sudah dilakukan oleh Kabupaten Tangerang dengan segala macam program-program yang digitalisasi. Nah, sistem kalau sudah dibangun, ini celah untuk melakukan tindak pidana korupsi tidak ada. Semua sudah melalui digital. Jadi tidak ada interaksi secara langsung antara wajib pajak misalkan dengan tugas pajak, di mana sistem yang sudah dibangun. Ini supaya dengan sistem adalah tidak bisa korupsi. Jadi yang pertama tidak ingin korupsi, yang kedua dengan ini adalah tidak bisa korupsi karena sistem sudah dibangun. Yang berikutnya adalah dengan pendekatan penindakan. Apabila 2 hal di atas tetap saja tidak mampu, maka dengan penegakan hukum yang tegas dan efektif sehingga orang akan patuh hukum, yaitu takut dengan hukum. Ya, terkadang para koruptor ini dia pun tidak akan kapok-kapok, tidak takut kalau di penjara. Toh di penjara juga bisa tidur pakai AC, bisa keluar hari Sabtu Minggu, terus bisa keluar seenaknya. Nah, supaya itu berarti kita juga harus terapkan supaya mereka takut adalah memiskinkan para koruptor dengan menerapkan tindak pidana pencucian uang. Kalau sudah di stop seluruh harta kekayaannya, dijamin mereka pasti sedikit banyak akan berpikir keras. Ini pendekatan penindakan. Yang berikutnya, ini kami kira tidak perlu, ya ini terkait dengan tugas dan wewenang KPK.
kemudian saat ini sudah ada Dewan Pengawas yang mengawasi kegiatan kami di KPK. Terus kemudian ini kita bandingkan negara-negara lain dengan negara kita terkait dengan indeks persepsi korupsi. Nah, ini cukup menarik Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah tadi sudah sempat saya singgung, Singapura dengan indeks persepsi korupsi itu 85. Ya, dia di bawah negara-negara Skandinavia dan New Zealand. Kemudian Hong Kong yang dulu juga di sana banyak terjadi tindak pidana korupsi, di mana aparat penegak hukum, pegawai pemerintahan terlibat di dalam suap, pemerasan, gratifikasi terkait dengan judi, prostitusi, narkoba, korupsi. Nah, sekarang menjadi urutan ke-5 dan urutan ke-12. Tidak ada salahnya negara kita yang merupakan negara yang religius. Kami yakin dan sepakat warga negara Indonesia adalah warga negara yang religius. Yakin apabila dibandingkan dengan negara-negara lain, apalagi negara-negara Eropa. Negara-negara Eropa ini kebanyakan mungkin mereka tidak ada agama. Ada agama, tetapi mereka bilang, saya hanya percaya Tuhan, tapi saya ateis. Tapi begitu ditanya, you are corrupt? No. Korupsi adalah membahayakan negara kami. Kalau negara kami korupsi, hancurlah negara kami. Nah, itulah kita harus bisa mencontoh, paham. Walaupun mereka ateis, tetapi mereka korupsi tetap dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa. Bahkan di negara-negara Skandinavia itu mungkin kasus korupsi saja tidak ada. Ya, kamus korupsi itu apa? Mereka tuh bingung. Tapi kalau disinggung korupsi akan menghancurkan negara saya. Nah, kita lebih menarik lagi Cina. Cina ini dengan indeks persepsi korupsi 45. Ranking 67 dari 180 negara. Ini naik tajam mungkin dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dengan penerapan hukuman mati di sana, di Cina, karena Cina menyadari bahwa korupsi juga akan menghancurkan negaranya. Sekarang Cina menjadi salah satu negara Asia yang mampu bersaing dengan negara-negara Eropa dan Amerika. Mungkin bahkan Amerika pun punya hutang dengan Cina. Dan Cina dengan populasi penduduk 1,4 miliar, kemarin pada saat COVID pun pertumbuhan ekonomi malah maju, tidak berkembang, mengalahkan negara-negara Eropa dan Amerika. Ini harus mungkin kita jadikan pelajaran. Kalau dibandingkan dengan di Asia Tenggara, ini Indonesia menduduki peringkat ke-5 di bawah Singapura, Malaysia, bahkan Timor Leste dan Vietnam. Negara-negara yang baru, ya lebih baru lahir dari Indonesia, ya tapi menduduki Indonesia masih di bawah mereka. Nah, ini layak untuk jadikan pelajaran buat kita. Berikutnya, kemudian melalui kami dari KPK, khususnya dari Direktorat 2 yang membawahi wilayah Banten, Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan Lampung, dan wilayah Kejaksaan Agung, kami ada 5 satgas, di mana 2 satgas yaitu mengampu wilayah pencegahan yang seperti sekarang ini. Jadi kalau kami juga ada satgas penindakan, kalau penindakannya adalah berupa perkara-perkara yang ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan, itu di bawah pengawasan kami dalam hal penanganan korupsi. Nah, khusus untuk yang di pencegahan, ini ada 8 area intervensi KPK, di mana 8 area intervensi KPK ini berdasarkan pengalaman KPK sejak tahun 2004 sampai dengan 2021, 8 area inilah yang sering dilanggar daerah dalam hal tindak pidana korupsi, di mana perencanaan penganggaran ini di sini dulu ada sering ketok palu, kalau tidak ada uangnya, anggaran tidak disahkan. Sudah banyak ini yang tertangkap ataupun diproses, yaitu Medan, kemudian Riau, ini DPR-nya ya Pak ya, terus kemudian Malang, di sebagian besar juga Bengkulu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pengadaan barang dan jasa, di mana di dalam proses pengadaan barang dan jasa ini kami sampaikan gambaran pada Bapak Ibu sekalian. Ini biasanya nih Pak, setelah pada saat mau pilkada, ini pasti ada tim sukses untuk memilih kepala daerah ataupun para anggota legislatif. Nah, tim sukses inilah yang supaya nanti berhasil mengantarkan menjadi kepala daerah.
Nah, setelah menjadi kepala daerah, tim suksesnya akan menagih proyek-proyek apa yang cocok untuk kami. Padahal tim sukses ini tidak tahu cara bekerjanya atau tidak tahu dalam hal program pembangunan. Dia serahkanlah kepada pihak-pihak lain yang kira-kira sponsorship. Ya. Ternyata mereka tidak berpengalaman. Akhirnya dalam proses pengadaan barang dan jasa lagi, tadi baik melalui ada persongkolan, ada kickback, ada gratifikasi, ada unsur suap, ada mal administrasi, kemudian ada kondisi darurat dengan niat jahat, kemudian ada pembiaran. Nah, akhirnya ada yang lapor. Begitu diproses ya banyak yang terjadi, banyak yang tertangkap, mulai dari DPR, kepala daerah, terus termasuk swastanya. Ini dalam hal pengadaan barang dan jasa. Itulah simbiosis mutualismenya di dalam proses pengadaan barang dan jasa. Kemudian terkait dengan perizinan juga sama. Di sini ada yang terlibat tindak pidana korupsi. Kemudian APIP ini yang cukup lemah, ini supaya diperkuat. Jadi segala macam laporan terkait dengan tindak pidana korupsi di OPD ini seharusnya APIP dulu yang diperiksa. Jadi tidak serta-merta langsung dilakukan penyidikan, tetapi diupayakan ada pemeriksaan dari APIP terlebih dahulu. Kemudian ada manajemen aset, jadi mana aset-aset pemerintah, aset negara ini dikembalikan ke negara, disertifikatkan yang merupakan hak daripada negara dari sektor perumahan, FASUM, itu juga harus segera diserahkan, disertifikatkan, dan aset-aset bermasalah diselesaikan melalui proses dengan jaksa pengacara negara. Kalau tidak salah ini tahun 2024 akhir, yaitu semua aset negara sudah harus disertifikatkan. Ini memang di bawah kami, tugas kami dari Korsup. Kemudian juga ada manajemen ASN. Kami kira sudah banyak contoh para kepala daerah ini terjerat dengan jual beli jabatan seperti di Cirebon, Klaten, Probolinggo, daerah-daerah lain yang Nganjuk ya. Ini ada suapnya di sini. Terus kemudian bagaimana untuk menjadi kepala dinas harus menyerahkan sejumlah uang. Nanti pada saat menjabat sebagai kepala dinas, otomatis program-program yang ada di daerahnya dikorup, mana uang itu sebagai uang pengganti pada saat menjadi pejabat. Kemudian juga ada optimalisasi pendapatan daerah. Ini pendataan yang paling utama di sini. Ya, jangan sampai dengan data yang tidak tepat akhirnya penerimaan daerah jadi berkurang. Kemudian di sini ada pemasangan tapping box. Tapping box ini dipasang di setiap hotel, restoran, tempat hiburan, rumah makan, ya, rumah makan, restoran, kemudian juga ada di tempat parkir. Ini dalam rangka untuk mengoptimalkan, yaitu menghindarkan bertemunya antara pajak dengan petugas pajak dengan wajib pajak, supaya pendapatan daerah optimal. Kemudian juga dana desa. Nah, ini penting, dana desa ini pemerintah tahun ini kalau tidak salah memberikan dana desa sekitar 74 triliun kepada sekitar 76.000 desa, di mana setiap desa bervariasi antara 800 sampai 1,4 miliar. Ini diharapkan dana desa itu untuk pembangunan di desa yang tidak tercover oleh APBN dan APBD, di mana dana desa ini rata-rata kadang-kadang oleh para kepala desa ini dianggap uang nenek moyangnya dia. Nah, akhirnya diambil sedikit demi sedikit dan akhirnya dilaporkan. Ada pihak-pihak melaporkan. Nah, ini cukup diperlukan peran APIP supaya kalau perlu diaudit dan suruh mengganti. Jangan buru-buru dilaporkan ke aparat penegak hukum. Karena kalau segera dilaporkan penegak hukum, nanti langsung diterbitkan penyidikan, ternyata kerugiannya cuma 25 juta, 50 juta. Nah, ini cukup menimbulkan masalah. Karena begitu nanti disidik, ada upaya penggantian. Nah, nanti pada saat masuk ke proses penuntutan, dianggap sudah ada pengganti. Kalau diteruskan, berarti akan memakan biaya lagi. Belum lagi biaya penuntutan, belum lagi biaya sidang, belum lagi nanti di tahanan dengan makan tahanan. Nah, ini makanya peran APIP sangat diperlukan dalam hal ini. Nah, ini sekilas tentang 8 area. Kemudian untuk khusus di SPI ya,
survei penilaian integritas ini memang dilakukan oleh Direktorat Monitoring Kedeputian Pencegahan. Ini kalau kita lihat perbandingan antara SPI dengan survei penilaian integritas dengan MCP di Kabupaten Tangerang ini disparitasnya kecil sekali. Jadi ini menunjukkan bahwa ada kesesuaian apa yang dilakukan oleh Kabupaten Tangerang ya dengan nilai MCP, persentase MCP dengan nilai SPI ini berimbang. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apabila MCP-nya tinggi tetapi SP-nya rendah. Ya, contoh saja ini provinsi, Pak, Provinsi Banten. Mungkin bisa kita lihat dari data. Di mana di dalam Mohon agak dipercepat, mohon izin, Pak. Ya, Pak. Terima kasih. Jadi ini, Pak, terkait dengan SPI, yang dinilai adalah program yang ada di dalam, dan juga yang menilai adalah dari luar juga, dari LSM, tokoh masyarakat, kemudian instansi lain, kemudian juga BPK, BPKP, dan Ombudsman. Nah, ini kalau kita lihat Tangerang lebih sudah cukup signifikan dan nilainya lebih dari 80% atau di atas rata-rata nasional. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Nanti mungkin kita perdalam melalui sesi tanya jawab. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudiawan dari KPK. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, waktunya terbatas karena Pak Zaki beberapa saat lagi harus menuju ke Jakarta lagi-lagi. Saya nggak tahu kenapa seperti itu. Oh, ke DPR RI ya, mohon maaf Pak, ke DPR RI. Iya, ke Komisi 2 karena beliau mewakili ini ya, asosiasi. Oke, sekarang kita akan segera masuk Q&A. Kalau dari kolom Q&A sudah ada 2 penanya. Dari floor ada 1 ya, cukup 1 saya rasa. Atau 2. Ya, tapi mohon singkat ya Pak ya, waktunya terbatas. Oke, mungkin dari floor dulu kita dahulukan. Mas Taufik bisa dibantu nanti ya untuk ke belakang. Mohon nama, kemudian pertanyaannya singkat. Dah, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Maloko dari Ikatan Pemuda Indonesia Kabupaten Tangerang. Ya, menarik sekali. Ada beberapa presentasi tadi yang disampaikan. Yang pertama yang ingin kami tanyakan, yaitu jumlah APBD Kabupaten Tangerang 2023 yang sudah dilaporkan ke provinsi. Itu yang pertama. Yang kedua, terakhir, dari 782 bidang penerbitan sertifikasi tanah aset daerah, sebelumnya ada 5.233 bidang. Itu yang disampaikan tadi oleh Bapak Bupati, mesti banyak kekurangan personil tenaga. Kami dari organisasi kepemudaan bersedia untuk membantu hal tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih dari Ikatan Pemuda Indonesia. Yang di belakang, silakan nama dan mohon singkat pertanyaannya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Gilang Sumiarsa dari Mahasiswa Pembangunan Indonesia Kabupaten Tangerang. Salah satu mengeliminir korupsi adalah menyederhanakan birokrasi. Jika dulu banyak pelayanan banyak pintu menjadi pelayanan satu pintu, dan sekarang memanfaatkan teknologi. Cuma yang menjadi pertanyaan, sebagaimana akurasi terkait dengan perizinan banyaknya itu tadi lewat pemanfaatan teknologi. Ini mungkin kendalanya, akurasinya terkait dengan perizinan. Mungkin ini kendala-kendala yang dihadapi oleh daerah. Dan mohon tanggapan dari Pak Bupati dan Pak Pandu juga terkait dengan pelayanan yang banyak berbasis teknologi terkait dengan akurasi. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak kurun waktu 5 tahun 2021 sampai 2016 sampai 2021 ada 7 kepala daerah tersandung proses soal jual beli jabatan, Klaten, Nganjuk, Cirebon, Kudus, Jombang, Tanjung Balai, dan terakhir Probolinggo. KPK menawarkan manajemen ASN berbasis sistem managed system, dan ini sudah diterapkan oleh Kabupaten Tangerang. Mungkin Pak Bupati bisa share bagaimana proses mutasi, promosi, degradasi, rotasi, dan seterusnya, sehingga ini bisa menjadi pengalaman bagi daerah lain agar tidak tersandung persoalan itu.
Dan bagaimana Pak Pandu, Pak Adnan dan Pak Yudiawan terkait di mana manage sistem ketika sudah ada PJ kepala daerah atau ketika maaf kepala daerah penggantinya berseberangan karena beda politik. Kalau kemarin dikritik Direktur MRT belum lama juga 3 bulan udah diganti dan seterusnya. Banyaklah pengalaman ini. Nah, bagaimana KPK atau Kemendagri terkait dengan manage sistem ketika ada PJ dan pergantian kepala daerah. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaannya menarik ya. Saya mau bacakan lagi kepala 3 narasumber, mohon disimak. Ada 2 pertanyaan saja saya bacakan. Nanti jawabannya monggo dirangkum saja saya rasa. Pak Yudiawan, ada pertanyaan dari kolom Zoom. Pertanyaannya untuk KPK. Dalam catatan KPK, apa saja tantangan yang muncul bagi penerapan Pemda dan bagaimana mitigasinya? Ya, tantangan apa yang muncul, yang lazim, yang dipantau oleh KPK. Kemudian dari Zoom juga untuk Pak Zaki, bagaimana Pak Bupati memastikan bahwa sistem anti korupsi atau pencegahan korupsi di Kabupaten Tangerang berjalan dengan baik? Apakah ada sanksi bagi kepala dinas atau bawahan yang tidak melaksanakan? Jadi ada 4 penanya dari Zoom dan juga dari floor. Saya mau putar sekarang Pak Yudiawan dulu. Pak Yudiawan mungkin bisa kasih jawaban atau komentar terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diarahkan ke KPK. Silakan Pak Yudi. Mohon agak Terima kasih Mas Imam. Ya, terkait dengan pertanyaan, ini yang pertama kami buka dulu di 2 ini terkait dengan hukuman mati ya, biar ada bisa terkait hukuman mati diatur di pasal 2 ya, pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, di mana di situ adalah dalam keadaan tertentu, di mana dijelaskan dalam keadaan tertentu itu misalkan contoh korupsi dana bencana alam. Misalkan contoh nih di Cianjur dananya dikorupsi, nah itu bisa diterapkan hukuman mati. Jadi tetap sama dengan negara Cina ya, kita bisa menerapkan hukuman mati apabila dalam keadaan tertentu bencana alam. Misalkan dana COVID, seharusnya untuk COVID tapi dikorupsi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait juga bagaimana mengoptimalisasi pendapatan dalam tata kelola pemerintahan jika semisal dana yang dimiliki kurang. Nah ini khusus untuk pendapatan daerah, ini ada optimalisasi pajak, di mana di dalam pajak itu kalau tidak salah ada beberapa yang seharusnya menjadi sumber daerah, yaitu restoran, tempat hiburan, parkir, pajak tanah, air tanah, kemudian BPHTB, PBB, itu yang penting adalah data yang dimiliki jangan sampai salah ataupun kurang. Yang seharusnya bayar pajak ternyata karena datanya tidak lengkap, akhirnya bisa berkurang. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan masalah pegawai. Nah ini di dalam manajemen ASN memang ada beberapa, itu salah satu indikator ya, berarti ada subindikatornya itu yang harus dipatuhi oleh para kepala daerah ya, di mana di dalam indikator manajemen ASN itu diharuskan mungkin open bidding misalnya gitu. Terus kemudian yang bersangkutan layak secara administrasi, ya, kemudian yang diterapkan oleh panitia. Kemudian yang terkait dengan tantangan Pemda yang berkaitan dengan apa tadi Pak Simam yang tantangan Pemda? Secara umum apa yang biasanya menjadi tantangan Pemda atau Pemkap Pak terkait dengan fraud atau integritas atau pidana korupsi? Apa yang paling khas Pak? Nah, untuk tantangan Pemda ini yang dari 8 area tersebut Pak. Yaitu dari 8 area tersebut itu tantangan adalah yang pertama terkait dengan paling utama adalah pengadaan barang dan jasa. Ini harus betul-betul diwaspadai karena ini sering menjerat para kepala daerah, di mana yang seperti saya sampaikan tadi di depan, yaitu untuk menjadi kepala daerah itu pasti mengeluarkan biaya. Biaya bisa dikeluarkan dari pribadi ataupun dari sponsor. Nah, nanti pada saat sudah menjadi kepala daerah, ini apabila integritasnya turun, sebagai contoh ya di Kabupaten Musi Banyuasin, kebetulan wilayah kami, di sana prestasinya luar biasa Pak, di Sumatera Selatan, dengan prestasi yang luar biasa, dapat penghargaan, tapi pada saat integritasnya turun dia menyuap untuk masalah proyek di Kementerian PUPR. Nah akhirnya ada yang lapor dan tertangkaplah melalui proses OTT. Nah ini yang menjadi tantangan tersendiri. Baik. Makanya harus diantisipasi. Demikian Mas.
Baik, nomor 1 masih pengadaan barang dan jasa. Mudah-mudahan tidak terjadi di Kabupaten Tangerang. Sekarang waktunya Pak Adnan untuk memberikan komentar atau jawaban terhadap beberapa penanya tadi. Silakan. Tadi ada pertanyaan bagus ya Pak. Mengenai PLT. Apakah PLT bisa secara serta-merta main ganti gitu aja Pak ya? Saya korbannya Pak. Tapi enggak lah Pak. Enggak dendam, biasa aja. Saya komisaris MRT Pak. Belum selesai diganti gitu aja ya. Tapi enggak apa-apa. Buat saya itu oke. Kita kan rakyat Pak ya. Jadi gini Pak. Pertama bahwa untuk mengganti orang itu tentu ada kriterianya. Untuk ASN ya. ASN. Saya masih panitia seleksi ASN Pak. Jadi apakah masa jabatannya sudah berakhir atau belum? Apakah melanggar disiplin pegawai negeri dan sebagainya? Jadi kriteria itu mesti ditegakkan benar Pak. Karena ada komisi ASN. Komisi inilah yang menilai apakah layak atau tidak untuk dengan pergantian. Dan panitia seleksinya dilakukan oleh mereka-mereka yang memang accountable, pejabat yang independen, mempunyai posisi berintegritas. Jadi, nah itu kemudian pelaksanaannya, kebetulan saya bagi integritas Pak, itu secara tajam mesti bisa yakin bahwa memang yang di tes itu orang yang harus orang berintegritas tinggi. Nah, jadi dalam waktu sangat singkat saya mesti bisa bertanya mengenai integritas. Ada 4 kriteria integritas Pak. Dia mesti jujur, konsisten, role model, risk taker. Paling sulit itu bicara mengenai risk taker Pak. Dia orang yang berani mengambil risiko, mempertahankan segala macam risikonya ketika diintervensi. Ini critical point-nya Pak. Apa? Ada contoh Pak. Contohnya adalah terkait Asabri. Asabri dan asuransi jiwa yang lainnya itu kan karena pejabat yang menyatakan terjadinya apakah sebuah risiko itu investasi itu layak atau tidak, itu dia yang tanda tangan. Ketika dia diintervensi oleh pejabat yang sangat strong dan dia kemudian nyerah, habis Pak. Asabri seperti itu. Duit triliunan habis karena dia takut diintervensi. Tapi ada yang berani di taspen. Dia mempertaruhkan segalanya, dijaga sendiri, tidak mau tanda tangan, uang tidak keluar. Akhirnya selamat Pak atas pen. Dan sekarang orangnya sudah meninggal, mendapat penghargaan menjadi sebuah nama sistem di Taspen. Itu arti sebuah risk taker. Jadi kalau diintervensi ya kita tahu siapa yang intervensi ya. Kemudian dia nyerah dan takut dipindahin jabatan, habis Pak. Itulah peranan daripada panitia seleksi untuk meyakinkan bahwa yang diseleksi itu lolos integritasnya. Makanya jangan salah pilih panitia. Setelah itu baru masuk ke komisi ASN. Jadi itu ada prosedur. Tapi yang paling penting adalah tadi, jangan melanggar prosedur dalam hal mengganti orang dan yang dipilih adalah orang yang berintegritas. Pokoknya itu Pak. Terima kasih Pak Anton. Last but not least, Pak Zaki, silakan. Terima kasih. Pak Bambang, APBD 2023 7,2 triliun. Mana Pak Bambang? Oh, 7,2 triliun dan sudah diketok palu kemarin, sekarang dalam evaluasi dari pemerintah Provinsi Banten. Kemudian masalah penerbitan sertifikat untuk aset-aset pemerintah daerah. Mungkin Pak Bambang bisa bicara dengan BPN Pak, karena petugas pengukur itu ada yang paling krusial itu ada di BPN. Dan ngukur itu juga mungkin butuh sertifikat akademis dan juga sertifikat teknis dari tim pengukurnya. Jadi kalau Pak Bambang punya personil yang memenuhi syarat, silakan ke BPN, ya bisa bicara dengan BPN karena kita sebagai pemohon Pemda itu yang memproses, mengukur dan lain sebagainya itu ada tim dari BPN. Baik, kemudian Mas Gilang. Bagaimana menyederhanakan birokrasi, terutama dalam rangka berbasis pelayanan, perizinan, dan lain sebagainya. Sebetulnya di perizinan ini sudah hampir tidak banyak personil yang dibutuhkan, Mbak.
Kecuali nanti pada saat persetujuan teknis ataupun persetujuan bangunan gedung, di mana ada tim teknis yang berisi tenaga arsitek, kemudian tenaga-tenaga tertentu yang memang dibutuhkan. Dan itu pun tim-tim ini tidak langsung bertemu dengan para pemohon. Tim ini hanya masuk ketika surat ataupun permohonan persyaratan masuk ke dinas. Jadi mereka memang tidak dipertemukan dengan pemohon. Dan hasilnya itu semua dikirim melalui email ataupun media-media yang dikirim oleh para pemohon. Kemudian masalah merit system, ya alhamdulillah di Kabupaten Tangerang, Pak Anan, kita itu promosi dengan ada tim seleksi terlebih dahulu. Jadi tadi saya jelaskan tim seleksi ini juga tidak main-main menyeleksinya. Jadi benar-benar secara terbuka dari tes kemampuan dasar, kemudian psikotes dan lain sebagainya itu ada semua di mereka. Begitu juga proses untuk pemilihan direksi BUMD, Pak. Semua kita serahkan kepada tim seleksi. Sampai akhirnya nanti terpilih 3, ya maksimal 3 untuk disampaikan, dan wawancara terakhir ini memang dengan saya dan Pak beberapa Pak Wakil Bupati dengan beberapa tim dari Sekda. Nah, jadi proses inilah yang kemudian mudah-mudahan bisa menemukan right man at the right place at the right time. Karena kalau enggak tadi, belum lagi seleksi ini, praseleksinya itu juga sekarang ada perumpunan, Pak. Jadi semua yang ada di dalam rumpun untuk bagian-bagian yang dibuka open biddingnya, dinas-dinas, itulah yang diundang untuk melakukan seleksi. Jadi Mas Gilang, mudah-mudahan proses ini bisa mengeliminir tadi jual beli jabatan dan lain sebagainya. Karena semua orang yang ikut seleksi tahu, dan hasil dari perolehan masing-masing individu itu tahu, termasuk catatan-catatan mengenai psikotes, background, akademik, ini juga menjadi pertimbangan kita semua. Kemudian yang ketiga, bagaimana sistem anti korupsi berjalan dengan baik, dan tentu saja di kita ada APIP. APIP ini banyak sekali personil-personil APIP yang sekarang, yang di inspektorat, Pak, itu yang memang kita kirim ke KPK, program-program KPK untuk menjadi para pengawas. Dan kebanyakan juga memang berbackground akuntan dan juga tenaga keuangan. Ini sangat penting karena sistem juga memang harus diawasi. Dan bagaimana kalau ketahuan? Ya nggak ada kata lain. Kalau kadarnya memang kadar berat, ya kita lakukan pemecatan, Pak. Dan kita sudah beberapa kali lakukan itu. Tergantung kadarnya. Kadarnya memang ditemukan masih yang ringan, masih bisa dibina, ya kita bina. Non-job, ya non-job. Itu yang memang sudah kita sesuaikan dengan KASN ataupun dari Kemendagri mengenai punishment dan juga reward bagi para pegawai negeri sipil di Kabupaten Tangerang. Jadi mudah-mudahan sistem ini berjalan, dan saya juga di inspektorat ini juga banyak yang tim-tim baru ini yang memang memiliki integritas yang sangat tinggi. Itu dari hasil mereka melakukan diklat itu bisa kelihatan kok. Ya, jadi luar biasa. Ini mungkin Mas Imam yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, Pak Zaki, terima kasih atas jawabannya. Ibu dan Bapak yang kami hormati, tadi saya sudah disampaikan oleh Pak Zaki, waktunya terbatas karena beliau harus ke Jakarta atau tetap di Banten, itu terserah Bapak sebenarnya. Iya, maksudnya kan jamnya, waktunya Pak, udah terbatas ya. Tapi saya ucapkan sekali lagi terima kasih mewakili teman-teman Visi Integritas, Bapak sudah hadir pada kesempatan kali ini memberikan ruang dan waktu, dan apresiasi yang tinggi kepada teman-teman yang ada di ruangan ini. Dan yang sangat tinggi apresiasi yang ada di Zoom karena ada yang dari Papua, Pak. Ya, teman-teman dari Papua, Inspektorat Papua juga menyaksikan, kami mendapatkan informasi. Terima kasih
sudah menyaksikan acara kami. Semoga bermanfaat. Ada hal-hal baik bisa diterapkan, mudah-mudahan setidaknya bisa menjadi inspirasi kita semua bahwa bersih, transparan, dan akuntabel itu bukan mimpi, hal yang bisa diupayakan, diusahakan dari waktu ke waktu dan harus dijaga. Regenerasi kepemimpinan, kaderisasi kepemimpinan pasti terjadi, tetapi yang harus dipastikan adalah tidak semuanya harus dirombak, hal-hal baik harus diteruskan. Terima kasih sekali lagi sudah memberikan waktu dan kesempatan bagi kami. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan, dan saya akhirnya harus menutup diskusi pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Please leave a message.